Oh, sudah. Bu. Ya, temanya adalah tentang menjemput sakinah ketika cinta butuh ilmu dan iman. Waduh, ini Mbak Rahma yang buat tema ini ya. Jadi menjemput sakinah. Nah, jadi sakinah itu ternyata juga perlu dijemput ya, karena selain menjadi harapan kita yang sudah menikah maupun yang akan menikah, maka kita juga butuh ilmu gitu. Jadi cinta yang kita harapkan hadir dalam pernikahan itu ternyata juga butuh ilmu dan juga iman. Nah, bagaimana selengkapnya kita bahas ya. Salam kenal semuanya, saya Sukma Diarti Pranginangin, asli dari Sumatera Utara, makanya ada perangin anginnya gitu ya. Alumni dari S2 Profesi UGM. Kemudian sehari-hari berpraktek sebagai konsultan pernikahan, hipnoterapis, dan juga public speaker. Teman-teman tadi sudah di-spill Mbak Rahma untuk bisa follow-follow Instagram kami ya, @sukmadiarti_psikolog ataupun @psikolog_keluarga. Nah, saya buka ya dengan sebuah kutipan dari Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya, jadi pasangan kita itu sudah dari jenis kita sendiri. Ya, jadi satu genre sebenarnya. Makanya sering saya sebutkan ya atau kita dengar bahwa pasangan suami istri itu sebenarnya 11-12 gitu. Gak jauh beda satu sama lain. Karena di ayat lain juga disampaikan bahwa wanita yang baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik. Nah, seperti itu laki-laki yang baik akan bertemu dengan wanita yang baik-baik pula. Jadi memang sudah dari jenisnya dari frekuensi yang sama sebenarnya sehingga bertemu begitu. Sehingga tidak ada tuh yang salah pernikahan itu enggak ada gitu karena pada saat itu gitu semuanya sudah yang terbaik pada masa itu. Namun dalam perjalanannya kenapa jadi tidak baik atau kok jadi tidak cocok itu karena frekuensinya jadi sudah berbeda gitu. Ada hal-hal yang menyebabkan suami dan istri itu tidak lagi sefrekuensi ya pada awalnya sama gitu. Atau mungkin ada juga yang awalnya belum sama gitu, tapi seiring berjalannya waktu mereka sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, frekuensi mereka jadi makin sama dan makin banyak kecocokannya. Tapi ada yang dari awalnya dia sebenarnya cocok gitu ya, tapi berjalannya waktu dalam pernikahan itu mengalami ketidakcocokan. Jadi frekuensinya jadi makin beda. Nah, gitu. Ya. Kenapa? Karena tadi tidak saling belajar, adanya saling menyalahkan, menuntut, yang akhir membuat frekuensinya jadi saling menjauh satu sama lain. Jadi kembali ke bagaimana cara kita dalam merawat pernikahan itu sendiri sehingga sakinah yang diharapkan itu bisa terwujud. Ya, karena tadi tujuan dari pernikahan disampaikan di ayat ini agar kamu merasa tentram, agar kamu merasa tentram, sakinah, agar kamu merasa sakinah, agar kamu merasa tentram kepadanya satu sama lain. Suami merasa nyaman ketika berada dekat istrinya, istri pun merasa nyaman ketika berada ataupun dekat dengan suaminya. Nah, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, itu yang membuat tentram itu karena di hati kita satu sama lain ada rasa kasih dan sayang. Rahman Rahim. Ya. Nah, kalau rasa kasih dan sayangnya udah nggak ada gitu ya. Kalau di level energi itu emosinya udah di emosi apatis, maka kan kalau apatis itu berarti tidak sayang, tidak kasih gitu. Udah apatis, bodoh amat gitu. Nah, sudah tidak ada cinta lagi. Nah, itu justru kondisi yang paling berbahaya. Nah, tapi kalau kita masih marah, masih berantem-berantem, itu masih lebih sehat ya. Jadi kondisi rumah tangga yang masih sering berantem, nah itu sebenarnya masih sehat sekali. Masih ada kepeduliannya gitu. Masih marah itu artinya masih peduli pada pasangannya. Tapi yang berbahaya itu justru kalau sudah saling diam, saling tidak peduli lagi, terserah, bodoh amat, apatis. Nah, itu energi bawah, energi bawah. Sudah apatis satu sama lain, terserah deh kamu mau misal suami ya udah terserah deh kamu mau
beli itu ya terserah, kalau kamu mau ngambil keputusan itu ya terserah gitu. Karena istrinya udah nggak nurut lagi, dibilangin istrinya ngeyel, keras kepala. Nah, akhirnya suami ya udah terserah aja gitu, nggak mau lagi berpendapat. Kenapa? Karena tadi udah apatis, capek udah gitu. Nah, begitupun istri, ya udah terserah suami aja deh gitu. Nggak mau lagi berpendapat, nggak mau lagi berkomentar, nggak mau lagi menegur, ya kan? Karena ya mungkin tadi ada rasa-rasa sakit sebelumnya yang membuat jadinya rasa kasih dan sayang yang pada awalnya besar jadi terkikis. Nah, terkikis menjadi apa? Menjadi rasa apatis. Apatis itu apa? Kondisi di mana kita tidak peduli satu sama lain. Sedangkan untuk mencapai sakinah tadi rumusnya ada rasa kasih dan sayang di antaramu. Rasa kasih dan sayang itu bentuknya adalah kepedulian. Nah, jadi kalau sudah tidak saling peduli, ya gawat itu tadi ya. Makanya ketika masih berantem-berantem itu justru masih sehat. Tapi kalau udah saling diam dan tidak peduli, nah, sekedar satu rumah aja tapi sudah saling diam, saling apatis tadi, nah itu yang justru sangat berbahaya untuk kelanggengan pernikahannya ya. Maka di sini kita cek ya teman-teman boleh jawab atau boleh komen ya. Apa sih tantangan terberat dalam pernikahan yang pernah teman-teman alami atau mungkin pernah dilihat di pernikahan temannya, orang lain di sekitarnya atau orang tuanya dulu barangkali. Atau yang mungkin teman-teman sedang hadapi. Kira-kira apa sih tantangan terberat dalam pernikahan itu? Antara bekerja atau jadi IRT. Oh ya, konflik peran ya. Karena sudah menikah, sudah punya anak, misalnya begitu ya Bu Vanda ya. Sehingga menjadi tantangan gitu, ada rasa bersalah ya atau ada rasa yang nggak nyaman ketika bekerja sementara anak di rumah tidak dalam pengasuhan kita. Oke, apalagi menyelaraskan pendapat biar jadi satu jalan. Oke, tantangannya dalam menyelaraskan pendapat. Bu Eka, tantangan ekonomi. Ya, ya, karena rodanya ekonomi ya Bu Eka ya. Sehingga kalau misalnya ekonominya lagi terguncang, bisa mempengaruhi komunikasi juga gitu. Jadi menantang gitu. Bu Rita disepelekan padahal sudah full support moral dan materi untuk rumah tangga. Ya, nanti kita pelajari ya apa itu bahasa cinta, Bu Rita ya. Karena laki-laki bahasa cintanya bukan di materi. Nah, sehingga kalaupun kita full support materi, dia tetap tidak merasa dicintai. Karena ternyata bahasa cintanya bukan di area materi. Nah, ini yang kita nanti pelajari lebih lanjut agar kita bisa lebih tepat nih, memenuhi sesuai dengan kebutuhan pasangan. Bu Sri, menurunkan ego masing-masing. Kita masih di bawah 30 tahun dengan dua anak. Wah, nikah muda ya Bu Sri ya. Tantangannya ada di ego, betul sekali ya. Kemudian Bu Iis, hubungan yang toksik. Baik, terima kasih teman-teman untuk responnya ya. Jadi tujuan pernikahan bukan sekedar kebersamaan berdua aja atau bersama, tapi mencapai ketentraman jiwa, sakinah tadi, dan hubungan yang diberkahi Allah ya. Jadi meraih sakinah dalam pernikahan, sakinah itu sendiri tadi adalah ketenangan, kedamaian, dan rasa aman. Ya, ada kedamaian di dalamnya, walaupun situasinya lagi nggak baik-baik aja, walaupun ekonominya lagi sulit, lagi sempit, gitu kan. Tapi kalau kita merasa tenang, gitu ya, kita tahu bahwa akan selalu ada jalan untuk mencukupi kebutuhan, ya. Oke, nah teman-teman sekalian di sini disampaikan ya bahwa pernikahan yang sehat memenuhi tiga kebutuhan emosional utama. Apa itu? Nah, kita bisa cek nih apakah hubungan kita sehat atau tidak nih. Yang pertama, aman secara emosional, secure attachment. Nah, ya kan? Secara emosi kita aman. Gimana sih maksudnya secara emosi kita merasa aman? Yaitu tadi kita bisa bercerita dengan terbuka. Ya, nggak takut-takut kalau mau curhat ke suami.
Begitupun suami nggak takut-takut kalau mau curhat tentang keadaannya ataupun memberi pendapat yang berbeda. Karena dia tahu akan ada respon yang penuh penerimaan. Nah, tapi kalau respon yang penuh penolakan, nah ini yang membuat situasinya menjadi tidak secure, jadi tidak aman secara emosi. Ada ketakutan, ada kecemasan, ya termasuk ketidakpercayaan juga membuat kondisi emosionalnya jadi tidak secure gitu. Kita tidak percaya pada pasangan tidak percaya pada kita mengurus keuangan. Kita nggak percaya pada pasangan di luar rumah. Nah, jadinya overthinking, nggak merasa secure satu sama lain, yang tersiksa diri sendiri. Ya, lagi-lagi fokusnya ke diri sendiri. Nah, maka kalau kita ingin pernikahan kita sehat, nah, kitanya sendiri harus bisa secure secara emosional. Oke, yang kedua, pernikahan yang sehat ditandai dengan adanya penghargaan dan dicintai, ya. Dihargai dan dicintai satu sama lain. Jadi kita menghargai pasangan kita, mencintainya, dan kita pun merasa dihargai, merasa dicintai. Nah, ya ada satu sama lain, ada validasi satu sama lain. Pria butuhnya dihargai, ditaati, wanita butuhnya tadi diayomi, didengarkan. Nah, ini yang perlu dipelajari. Apa sih bahasa cinta yang dominan pada diri kita satu sama lain sehingga kita bisa memberikan tepat sesuai kebutuhannya. Ya, karena kalau kitanya tidak merasa dicintai, tidak merasa dihargai, tadi jadinya kasih dan sayangnya jadi terkikis terus tuh, merasa berkurang terus. Dan yang ketiga adanya dukungan dan pertumbuhan bersama. Ya, tadi misalnya di awal nikah cocok, tapi setelah berkembangnya pernikahan gitu ya dari apa tantangan-tantangan yang ada, tambah anak lah, tambah pekerjaan dan lain-lain, ada kesenjangan nih. Contoh misalnya suami selalu dapat apa pengembangan diri nih di kantor, ya kan? Sementara istri nggak growth. Karena istri misalnya di rumah saja mengurusi rumah tangga, mengurusin anak-anak, lupa lupa mengembangkan dirinya, lupa belajar. Karena mungkin anak masih balita-balita gitu ya, jadi fokusnya masih ke anak-anak. Lupa merawat diri, lupa mengembangkan diri, lupa belajar, nggak sempat. Akhirnya apa? Suami bertambah terus nih pengembangan dirinya, bertumbuh terus. Tapi istri enggak. Nah, ini yang bikin ada kesenjangan. Makanya bahkan meskipun kita tidak bekerja sebagai wanita, nah, tetap perlu bertumbuh, nah, tetap perlu growth, sehingga tadi sama-sama bertumbuh nih. Tidak hanya suami kita yang bertumbuh di pekerjaannya, tapi kita juga bertumbuh secara pribadi. Nah, apakah itu kita punya keahlian apa, memasakkah, atau apapun yang kita sukai, ada pertumbuhan dalam diri kita yang sebenarnya membuat kita jadi secure sama diri sendiri. Nah, sehingga tadi ya, tidak terlalu bergantung pada pasangan. Hmm. Nah, karena kita sudah merasa aman, nyaman dengan diri sendiri. Nah, itu hubungan yang sehat itu diawali dari kita merasa aman dengan diri sendiri. Maka kita bisa menciptakan keamanan dalam relasi. Nah, ya, maka teman-teman sekalian, pondasi sakinah menurut Al-Qur'an ya adalah beberapa di antaranya adalah mawaddah, cinta yang menggerakkan. Love in action dalam arti untuk mencapai sakinah itu harus ada actionnya. Cinta itu kata kerja, katanya begitu kan, verb. Jadi harus ada actionnya. Makanya tadi kalau udah tidak saling peduli, udah apatis, nah udah bahaya ini pernikahannya gitu. Istri sudah tidak melayani suami lagi, suami sudah tidak ngobrol dengan istri lagi, udah diem-dieman, pisah kamar bahkan. Nah, itu yang tidak ada actionnya. Nah, padahal untuk mencapai sakinah mawaddah tadi harus ada actionnya yang menunjukkan bahwa kita mencintai pasangan kita. Nah, kalau bisa lebih tepat nih mencintainya dalam versi yang dibutuhkan pasangan kita. Nah, kadangkala yang membuat jadi kosong itu kita mencintai tapi dari versi kita sendiri. Pasangan kita nggak merasa gitu. Nah, ini yang perlu kita kenali. Cara mengenali kebutuhan pasangan kita, kita bisa cek dari apa yang sering dia komplain.
Apa yang paling sering dia minta, apa yang paling sering dia komplain. Nah, itu cara kita mengenali apa bahasa cinta dominannya. Berarti ada kebutuhan di sana. Ya, nah, kemudian rahma, rahma itu kasih sayang yang ditunjukkan lewat kondisi hati yang mudah memaafkan. Meskipun pasangan tidak sempurna, ada kesalahan gitu kan. Karena nggak mungkin nggak ada kesalahan ya, pasti kita sendiri juga punya kesalahan dan pasangan pun begitu. Tapi kalau kita ingin mencapai sakinah, maka ketika kita mendapati ada kesalahan pada pasangan, rasa kasih sayang kita itulah yang menggerakkan kita untuk memaafkan. Jadi memaafkan itu adalah bentuk cinta, teman-teman. Bentuk cinta apa nih? Cinta pada diri sendiri sebenarnya. Ya kan? Karena kita cinta pada diri kita nggak mau nih sebel-sebelnya berlarut-larut. Yang membuat kita jadi juga sebel ke pasangan. Yang membuat rumah tangga jadi toksik, penuh pertengkaran dan lain-lain gitu kan. Maka rahma, kasih sayang itu perlu diberikan terlebih dahulu kepada diri sendiri. Nah, sehingga mudah memaafkan itu ciri bahwa kita mencintai diri kita dan dengan kita mencintai diri kita juga mencintai orang-orang di sekitar kita. Mudah juga memaafkan mereka. Tapi Bu diulang lagi, iya maafin lagi. Sampai rasanya lega. Jadi Allah tuh sebenarnya udah kasih rumus-rumusnya. Hanya tadi kita mempertanyakan, enak aja nanti kalau dimaafin terus, dia salah terus, salah lagi gitu. Enggak ya, jadi fokus dari memaafkan itu untuk mendamaikan jiwa kita ya teman-teman. Jadi cara supaya situasi dalam rumah tangga itu cepat membaiknya adalah maka untuk perilaku atau kondisi yang tidak ideal itu kita maafkan. Karena ketika kita memaafkan itu tidak menjadi masalah lagi buat kita. Tadinya kita merasa itu masalah, tapi dengan kita memaafkan kondisi tersebut termasuk orangnya, maka hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, maka itu sudah tidak menjadi masalah lagi gitu kira-kira. Nah, jadi kita bisa bisa bergeser fokusnya dari masalah ke anugerah. Nah, itu kenapa perlu ada pemaafan di sana. Ya, dan kemudian tentu landasannya adalah iman dan takwa. Kenapa kita mau tetap peduli meskipun pasangan kita salah, kita tetap melayani, kita tetap menafkahi, ya kan? Kita tetap memaafkan padahal dia salahnya udah berkali-kali gitu kan. Kenapa? Ya karena ada iman dan takwa yang membuat kita itu tahu bahwa segala yang terjadi di pernikahan kita, di kehidupan kita itu nggak terjadi dengan sendirinya, tapi ada yang mengaturnya. Memang Allah kehendaki itu terjadi aja. Allah kehendaki itu terbuka aja. Nah, maka landasan iman dan takwa inilah yang membuat kita tuh bisa lebih kokoh gitu, berkomitmen dalam menjalani pernikahan yang kadang ada pasang surutnya. Nah, kita tahu kalau Allah yang kasih masalahnya hadir, Allah sudah paket dengan solusinya gitu. Dan kalau Allah kasih masalahnya itu tidak lebih dari kesanggupan hambanya, pasti hambanya itu sanggup melewatinya. Nah, itu sebabnya teman-teman yang unik itu gini, kenapa ayatnya gitu ya, Allah kasih masalah sesuai dengan Allah tidak membebani hambanya melainkan sudah sesuai dengan kesanggupannya. Dari pengalaman-pengalaman menangani klien itu pada saat akhirnya mendapati suatu masalah besar di rumah tangganya dari kisah-kisah yang disebutkan itu kan ya, Bu, saya sudah dalam kondisi yang lagi deket-deketnya sama Allah. Bu, saya sedang dalam kondisi yang rajin sholatnya, rajin tahajudnya, rajin kajiannya. Kok tiba-tiba ada kejadian ini ya, Bu? Justru itu, Allah tahu karena kita tuh lagi siap, mentalnya lagi bagus, ketakwaannya lagi baik, gitu kan. Jadi Allah sudah persiapkan sebenarnya. Lagi deket-deketnya sama Allah, sehingga Allah eh, ingin selesaikan masalah-masalah yang tidak tampak. Nah, ya kan? Jadi ketika ditampakkan masalahnya, sebenarnya
Allah tahu kita sudah siap. Karena tadi siapnya dalam artian apa? Siapnya karena kita sedang dalam kondisi dekat dengan Allah. Kalau kita lagi nggak deket sama Allah, Allah buka masalahnya hancur. Iya kan? Tapi karena kita lagi dekat sama Allah, Allah juga sayang, pengen kita masalah yang tidak tampak itu bisa selesai. Nah, Allah buka di waktu yang tepat. Nah, sehingga kalau kita bisa mengimani bahwa apapun yang Allah buka, itu karena Allah sayang, itu karena Allah ingin menjaga rumah tangga kita, karena kalaupun ada kesalahan dia tidak berlarut-larut, maka kita jadi mengimaninya dengan iman pada takdir itu, ridho dengan penuh penerimaan. Nah, inilah yang kemudian bisa membuat sakinahnya jadi cepat tercapai. Mudah memaafkan ketika menemukan kesalahan pada pasangan, keterbatasannya dalam mencintai, ya kan? Karena adanya keimanan tadi. Nah, apa hambatannya menuju sakinah? Satu, komunikasinya kurang baik. Masih pakai ego, masih pakai you message. Kamu nih ya, kalau udah kamu tuh udah bahasanya tuh pasti menyerang, menyalahkan, menghakimi, memojokkan. Nah, maka kalau ingin komunikasi yang penuh kasih, itu pakainya I message. Saya sedih, saya takut, saya marah. Fokusnya di saya, di kita, di diri kita sendiri, yang kita ungkapkan. Saya inginnya, tapi beda kalau you message. You message ini bahasa yang tidak sehat dalam berkomunikasi. Kamu tuh salah lagi, janji kok diulang lagi. Kamu tuh kok nggak ada pedulinya, kamu tuh kok sibuk terus, kamu tuh. Jadi tanpa kita sadari karena bahasa kita, kamu tuh menyalahkan, kan nadanya itu pasti arahnya ke menyalahkan, memojokkan, menuntut, menghakimi. Nah itu, kalau itu dilakukan dalam komunikasi dengan siapapun nih, dengan pasangan apalagi gitu kan, dengan anak termasuk dengan siapapun tuh pasti mode mereka tuh jadi nggak merasa bersalah justru. Justru jadi nggak merasa bersalah kalaupun dia salah. Ketika kita pakai mode yang tidak tepat. Ya, makanya bapak-bapak tuh bilang kalau saya dikerasi Bu, justru saya malah malah jadi eh, menghindar kan gitu. Nah, Bu Siska, kalau punya pasangan yang bentar-bentar maki-maki, tapi selanjutnya romantis, itu gimana? Alhamdulillah. Karena memang pria ketika marah, jangankan pria ya, wanita juga ada yang begitu. Kalau lagi marah ya pasti keluarnya nggak baik ya. Baik perkataannya jadi kasar dan lain-lain. Tapi itu karena dia marah, bukan perkataan yang sebenarnya gitu. Paham ya? Kalau orang marah dan dia lampiaskan kemarahannya, itu pasti perkataan perbuatannya jadi jelek. Hanya perlu kita pahami dia sedang marah. Dia sedang mengekspresikan kemarahannya, bukan marah pada saya gitu. Bukan marah pada istrinya, tapi dia sedang mengekspresikan kemarahannya. Jadi marahnya dia itu sebenarnya pada dirinya sendiri. Nah, cuman kan diarahkan ke istrinya, ke anaknya kan gitu ya. Tapi dia sedang tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Dia berusaha mengeluarkan ketidaknyamanan yang dia rasakan. Dan kalau kita bisa merespon dengan tepat, dalam arti tepat tuh didengerin dulu aja. Selama dia tidak menyakiti fisik ya, jadi masih masih ngomel-ngomel aja. Didengerin aja dulu, ditemani dia yang lagi marah itu didengerin, direspon dengan iya, dengan penuh penerimaan. Nah, walaupun kata-katanya mungkin ya menyakitkan karena maki-maki ya. Tapi kan kita pahami itu kenapa perlu empati bahwa dia sedang marah gitu. Dia sedang mengeluarkan ketidaknyamanan yang dia rasakan. Maka ketika kita responnya tepat, diam dan mendengarkan dan penuh penerimaan, dia cepet tenangnya tuh. Nah, beda kalau dibalas-balesin kan karena kita kepicu, dimaki-maki, tentu kita pengen balas. Nah, itu jadi ribut. Tapi kalau respon kita sudah semakin baik, kita dengerin, kita pahami,
kita tunjukkan respon penerimaan, maka kemarahan suami yang tadinya membara jadi cepat tenang karena mendapat respon penerimaan dari istrinya. Dan kalau dia sudah tenang, itu jelas jadi romantis lagi. Dan maksudnya kenapa kok tiba-tiba jadi romantis? Karena dia tahu dia salah, Bu Siska. Dia tahu dia salah, tapi tadi pada saat dia marah dia tidak bisa mengendalikannya. Jadi ketika amarahnya sudah reda, dia udah sadar saya tadi salah, maka saya harus memperbaiki kesalahan saya. Itu kenapa setelah dia marah-marah, dia memperbaiki dengan bersikap romantis. Cuman kan Bu Siskanya ya masih sedih ya habis dimarahin, dimaki-maki gitu. Tapi kalau kita tadi mengerti, nah kita tidak mengambil hati karena sebenarnya dia sedang meluapkan ketidaknyamanannya pada dirinya sendiri, bukan pada istrinya sebenarnya. Pada dirinya sendiri dia lagi nggak nyaman, dia butuh ruang untuk mengekspresikan itu. Nah, maka ketika dia sudah bersikap baik lagi, itu sebenarnya bentuk permintaan maaf pria. Jadi pria kan rodok gengsi ya, kalau untuk maaf ya istriku, kagak ada itu, jarang banget gitu ya. Nah, tapi mereka menunjukkan permintaan maaf itu memang lewat action. Kebanyakan istri nunggu-nunggu, kok nggak minta maaf sih? Nah, iya. Nah, kalau Bu Siska bersikap diam dan tenang, betul banget. Suami justru jadi lebih cepat sadarnya. Ya, nah, Bu Siska malah sudah membuktikan sendiri. Suami justru lebih cepat sadarnya dan bersikap baik kembali. Tapi coba kalau kita responnya nular, kan memang emosi itu nular ya. Jadi kalau suami marah, wajar kita ikut apa terasa marah juga. Tapi kalau kita ingin hubungannya sehat, kata Nabi, kalau salah seorang di antaramu marah, maka yang lain diam. Jadi kalau kita tahu suami kita marah, ya kita diam. Kalau kita tahu istri kita lagi marah-marah, ya kita diam. Dengerin dulu, kasih ruang. Sehingga kalau dia kasih ruang, begitu dia tenang, dia sadar dia salah, dia akan perbaiki itu. Tapi kalau ketika dia marah, kita lawan-lawan, dia kagak sadar-sadar. Karena kenapa? Kita udah melakukan kesalahan juga gitu. Nah, itu kenapa kita perlu memberi ruang kepada orang yang sedang marah ya. Baik, kemudian ego dan gengsi mengalahkan cinta dan iman. Nah, ini ya banyak nih pasangan-pasangan yang merasa gengsi untuk minta maaf. Ya, istri misalnya merasa gengsi untuk minta maaf ke suaminya. Kan dia yang salah, misalnya gitu ya. Masa saya minta maaf, padahal minta maaf duluan pun nah, itu suatu keberkahan tersendiri. Apalagi kalau ke suami ya. Nah, walaupun suami salah, tapi misalnya kan kita juga ada salah nih, maka fokuslah meminta maaf di area di mana kita salah. Nah, Bunda juga tadi salah, Ayah. Bunda juga tadi nadanya tinggi atau kata-kata Bunda juga tadi ada yang kasar atau memojokkan Ayah. Bunda minta maaf di area tersebut. Nah, sehingga ketika kita minta maaf duluan, maka suami juga akan tunduk hati, apa tunduk egonya dan juga ikut minta maaf. Nah, biasanya kan gitu tuh. Jadi mengalah untuk menang tuh gitu, mengalah untuk menang. Jadi kita yang mendekat duluan nggak apa-apa, karena yang mau kita menangkan kan rumah tangga kita, bukan ego kita yang mau dimenangkan. Sehingga nanti ketika udah minta maaf, nah, maka komunikasinya juga jadi lebih hangat. Iya, ayah juga salah tadi bentak bunda, maaf ya. Jadi bisa hangat begitu. Termasuk dalam hal berterima kasih. Nah, banyak juga nih pasangan yang gengsi untuk bilang I love you, untuk bilang terima kasih pada pasangannya. Padahal ya sama-sama butuh, ya suami butuh diapresiasi usahanya. Ya kan, istri juga butuh dihargai apa yang sudah diupayakannya untuk anak, untuk keluarga, untuk ekonomi keluarga kan gitu ya. Ya, suami minta maaf cuma formalitas. Yang penting saya diam nggak marah. Iya, alhamdulillah ya. Sudah mau minta maaf itu sudah mengalahkan jutaan gengsi ibu bagi pria. Jadi begitu dia sudah mengucap saja itu pahami bahwa dia sudah luar biasa cintanya. Karena bagi pria mengucap kata maaf itu bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi ketika dia sudah bisa mengucapkan itu tanda dia sudah mengalahkan dirinya, sudah mengalahkan egonya sendiri untuk memenangkan istrinya, gitu kira-kira.
Nah, jadi kita lebih ke merasakan itu, merasakan bahwa ada usaha nih dari suami saya untuk minta maaf, walaupun mungkin dia nggak salah, walaupun mungkin ya cara minta maafnya masih formalitas, karena dia sendiri juga masih marah kan gitu. Pasti dia juga masih sebel, masih marah, tapi dia mau mengalahkan gengsinya, mengalahkan egonya dan mengucap maaf itu. Nah, biar istrinya juga cepat reda. Nah, maka supaya ibunya juga nyaman, rasakan cintanya itu. Rasakan bahwa dia sudah ada usahanya. Nah, sehingga kita jadi penuh penerimaan juga. Dia minta maaf, kita juga minta maaf berikutnya. Kemudian hambatan berikutnya adalah kurang doa dan keterhubungan dengan Allah. Nah, jadi kadang kita merasa bisa sendiri, ya, padahal dalam rumah tangga tentu tidak selalu mudah, sehingga kalau kita bisa melibatkan Allah, inilah yang membuat hubungan kita menjadi semakin sehat dan erat, ya, dalam ridha Allah. Nah, jadi libatkan Allah dalam setiap ikhtiar kita di rumah tangga. Kemudian juga hambatan menuju sakinah adalah luka masa lalu yang terbawa dalam pernikahan. Luka masa lalu itu bisa berupa luka dari pernikahan orang tua kita. Nah, ataupun luka di pernikahan kita sendiri nih yang udah 10 tahun yang lalu masih kalau kalau marah masih keungkit-ungkit. Nah, konon yang baru terjadi ya pasti keungkit-ungkit juga gitu. Nah, tapi katanya wanita ahli sejarah nih. Jadi yang udah puluhan tahun, udah bertahun-tahun juga masih keungkit. Nah, ini juga menjadi tidak sehat ya. Karena masalahnya satu, karena diungkit-ungkit jadi 10 nih gitu. Jadi nah, ini yang membuat komunikasinya juga jadi tidak sehat. Maka kita perlu mengenali masih ada nggak luka masa lalu akibat ketidakidealan di masa lalu pernikahan kita ataupun pernikahan orang tua kita. Ya. Nah, kemudian maka kita perlu menjemput sakinah dengan iman. Satu, membudayakan sholat dan doa bersama. Ya, kalau yang tidak LDR bisa dibudayakan nih. Adalah ya seminggu atau kalau sehari bisa ada yang jamaah, alhamdulillah banget. Nah, kalau yang LDR ya bisa pada saat suami di rumah, bisa. Ya kan, nah ya Bu Vanda ya, nah itu perlu dikenali. Apalagi kalau kita punya trauma di pernikahan orang tua, pasti mempengaruhi pola pikir kita dalam bersikap ke pasangan. Kemudian mengutamakan ridha Allah dalam keputusan rumah tangga. Nah, jadi setiap mengambil keputusan perlu berkomunikasi dalam hal keuangan kah, dalam hal karir ya, dalam hal anak dikomunikasikan. Nah, ya. Kemudian beristighfar dan saling memaafkan ini tadi ya membantu kita untuk sesuai dengan format yang sudah Allah tetapkan ya kalau ada kesalahan ya memaafkan. Kemudian melakukan amal kebaikan karena ketika kita melakukan amal kebaikan di masyarakat ataupun bagi keluarga besar, bagi orang-orang sekitar sebenarnya itu menambah keberkahan buat rumah tangga kita. Ya kan siapa yang ingin kesulitannya ditolong Allah, maka tolonglah kesulitan orang lain, kata Allah begitu. Ya kan? Siapa yang ingin diangkat kesulitannya, maka angkatlah kesulitan orang lain. Jadi kalau kita merasa sedang ada masalah di rumah tangga kita, justru kita cari masalah, bukan cari masalah ya. Cari orang yang lagi bermasalah untuk kita bantu selesaikan masalahnya. Kalau kita berlebih secara ekonomi, maka kita bisa cari orang yang sedang kesulitan ekonomi, kita sedekah. Nah, atau kita infak ke masjid. Nah, yang bisa membantu kesulitan orang lain. Kalau kita punyanya ilmu, maka kita bisa share postingan, share quotes, share apapun itu yang kita rasa bermanfaat bagi orang lain. Nah, atau kalau kita punyanya tenaga, kita bisa bantu. Nah, apa ini mau 17-an Agustus gitu misalnya kan kita bisa bantu-bantu kegiatan kemasyarakatan kalau kita punyanya tenaga. Nah, jadi ketika kita membantu kesulitan orang lain di sekitar kita, maka Allah pun akan membantu kesulitan yang ada di dalam keluarga kita. Nah, itu formatnya sudah Allah kasih.
Nah, jadi jangan berpikir, waduh saya aja belum selesai Bu sama rumah tangga saya, masa saya bantu orang lain. Nah, justru karena kita lagi ada masalah, kita perlu cari masalah dan bukan cari masalah gangguin orang ya, cari masalah yang bisa kita bantu selesaikan. Nah, sehingga energi kita naik gitu loh. Nah, dan bahkan kadang kita melihat, oh ternyata di luar sana banyak orang yang lebih besar masalahnya gitu kira-kira. Jadi kita bisa melihat itu dan akhirnya mensyukuri masalah yang kita punya. Oh, masalah saya ternyata gak seberapa gitu. Dulu waktu saya pertama-tama LDR, ya oh, kan dulu selalu ikut nih dengan suami, belum pernah LDR. Jadi pas pertama LDR nangis bombay gitu ya sendirian di rumah biasanya ada suaminya ini kesendirian. Sampai-sampai akhirnya saya waktu itu menulis buku tuh, ibu-ibu ya nulis buku antologi judulnya apa ya? Long Distance Marriage gitu ya. Saya posting di Facebook karena dulu saya aktif nulis. Iya, Bu Lina juga. Ya, jadi saya posting, ibu-ibu siapa nih pelaku LDM? Silahkan ayo ikut gabung kita nulis gitu kan. Jadi saya ternyata adalah yang daftar gitu kan ikut nulis. Nah, ketika sudah mendapat apa tuh naskah-naskah dari penulis-penulis itu saya baca kan karena saya penyelenggaranya saya baca wah ternyata ada yang dia 1 tahun baru ketemu suaminya ada yang 6 bulan baru ketemu suaminya karena suaminya pelaut ada yang perlu 3 bulan karena suaminya di luar pulau ada yang 1 bulan sekali baru dijumpai suaminya nah di situ saya 3 hari sekali suami pulang karena masih sama-sama wilayah Jateng gitu kan. Lah, jadi ketika membaca kisah-kisah yang lain yang ternyata tantangannya jauh lebih besar, akhirnya saya nggak jadi sedih dong gitu. Akhirnya yang muncul adalah rasa syukur yang mendalam. Betapa saya masih beruntung banget gitu loh. Nah, jadi dengan kita melihat ada kisah-kisah lain, yang dimana mereka juga bisa gitu ya. Nah, itu yang menggeser perasaan kita yang tadinya sedih jadi merasa bersyukur dan malah merasa beruntung. Nah, itu kenapa kita tadi perlu membantu ataupun mencari ya, mencari masalah tadi bahasanya bukan gitu ya. Mencari masalah sehingga kita bisa mensyukuri bahwa keadaan kita sebenarnya masih sangatlah beruntung. Baik, nah kalau menjemput Sakinah dengan cinta, pertama tentu komunikasi penuh empati. Empati itu apa? Melihatnya dari sudut pandang pasangan, bukan dari sudut pandang kita. Kalau dari sudut pandang kita pasti marah, kita pasti sebel, kita pasti merasanya nggak dicintai gitu. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang pasangan, itu yang disebut empati tadi, itu yang membuat kita jadi paham, oh kenapa suami saya tadi maki-maki, berkata kasar atau bersikap demikian, oh karena dia sedang marah saja gitu. Nah, sehingga bahasanya jadi demikian. Bukan dia sedang marah pada saya, tapi dia sedang marah pada dirinya sendiri gitu. Nah, ini yang membuat kita jadi bisa memahami dan tidak menghakiminya. Bisa lebih fokus mendengar dan menunjukkan penerimaan kita. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi empati. Mendengar untuk memahami, bukan untuk menjawab. Karena kalau kita mendengarnya tidak empati, kita buru-buru pengen jawab pengen bantah, pengen ikutan marah. Nah, jadinya nggak empati dong ya. Kemudian menjemput Sakinah dengan cinta juga dengan bahasa mengenali bahasa cinta pasangan. Ini tadi ya, bahasa cinta itu ada berapa? Ada 5 ya. Ada kata-kata afirmasi, ini dominan di pria, butuh diakui, butuh diapresiasi, butuh dihargai. Nah, tadi tadi siang apa ya saya dengar tuh apa Ustadz Hanan Ataki, Hanan Ataki bilang gitu ya, ibu-ibu kalian kasih suami kalian itu harta, kalian kasih dia hadiah ulang tahun, iya sih seneng, tapi bukan itu yang dia butuhkan, paling seneng sebentar. Justru yang paling dia butuhkan adalah bentuk penghargaan katanya. Makasih ya sayang udah bertanggung jawab. Makasih ya sayang udah bekerja keras untuk keluarga. Makasih ya sayang, udah pergi pagi pulang malam untuk kesejahteraan kita. Makasih ya sayang, udah berusaha walaupun tadi rugi ataupun walaupun tadi belum cukup. Makasih ya udah mau terus berusaha.
Nah, ini kata Ustadz anak-anak takinya ya. Nah, itu, aduh, seluruh dunia akan saya kasih, katanya gitu. Dan itu banyak ya dari pengalaman-pengalaman di sesi konseling-konseling pernikahan. Nah, itu memang benar dibutuhkan oleh para suami. Sehingga kalau kita bisa mengungkapkan, tadi ya, kalau kita gengsi, jadinya kita nggak ungkapkan. Padahal rasa syukur itu butuh diekspresikan. Walaupun suami punya kesalahan, tapi pasti banyak kebaikannya nih. Maka kita carilah kebaikan-kebaikan suami yang bisa kita syukuri. Kemudian sentuhan nih dominan di wanita, kalau lagi ngambek, butuhnya dipeluk, butuhnya digendong, digendong. Udah nggak kuat lagi ya Bu digendong Bu. Berat udah berapa Bu? Kemudian waktu berkualitas ngobrol, saling mendengar satu sama lain. Kemudian pelayanan. Nah, ini juga dominan di suami ya, di laki-laki termasuk di anak cowok. Kalau punya anak cowok, nah mereka butuh tuh pelayanan. Pelayanan tuh apa intinya? Taat, patuh, segera laksanakan. Iya, sepakat. Jadi kalau kita suka nolak-nolak, termasuk dalam berhubungan intim, melakukan penolakan, nah, ini juga bisa menjadi eh, jalan untuk pria pelarian. Nah, apa dalam artian seperti ini. Kadang dia pelariannya bukan karena seksnya, tapi karena penolakannya. Nah, jadi poinnya teman-teman, penolakan itu menyakitkan. Karena tadi bahasa cinta pria ditaati, dipatuhi, dituruti. Begitu dia sering, kalau dia sering mendapat penolakan dari istrinya, nah ini yang bikin dia error tuh, error. Nah, maka tadi salah satu di Islam pun disampaikan, salah satu ciri istri soleha adalah taat pada suami. Jadi apalagi kalau suaminya sudah minta. Dia nggak minta aja, kita butuh melayani sehingga dia merasa dicintai. Konon dia minta. Kalau dia minta itu berarti lagi butuh-butuhnya. Dan kalau kita bisa taat, segera laksanakan, mengiyakan minimal, nah itu akan membuat tangki cintanya terpenuhi. Sama ke anak-anak pun demikian. Ketika anak mie, masak mie. Kita jawab iya, laksanakan. Nah, maka anak pun akan merasa dicintai. Tapi kalau tadi nunda-nunda, nanti-nanti, nah itu yang membuat seseorang itu jadi merasa ditolak. Nah, kalau teman-teman merasa sering melakukan penolakan, bisa dicek tuh dulu. Nah, dicek ke belakang, ke masa lalu. Apakah juga dulu sering mendapat penolakan dari orang tua. Nah, yang jadi akhirnya kebawa nih ke relasinya yang saat ini. Begitupun ada lagi bahasa cinta hadiah, ya. Nah, namun pria susah nih, ini bahasa cinta wanita, namun pria susah memberikan hadiah. Maka syukuri di area nafkah. Ya, kalaupun nafkahnya masih kurang, syukuri di area usaha. Ada ikhtiarnya, ada usahanya. Walaupun saat ini belum ideal, nah, yang perlu kita tunjukkan adalah penghargaan bahwa dia terus berusaha. Oke, kemudian juga dengan saling menghargai perbedaan, tidak membandingkan tapi fokus pada kebaikan pasangan karena tidak hanya anak-anak, orang dewasa termasuk pasangan juga tidak suka dibandingkan. Ya, jadi fokus pada kebaikannya. Kemudian yang paling penting untuk menjemput sakinah, teman-teman, adalah menyembuhkan luka batin agar cinta tidak terhalang oleh trauma. Itu tadi kenapa di awal disampaikan awalnya cocok sih di awal pernikahan, tapi berjalannya pernikahan banyak ketidakcocokan. Kenapa? Karena banyak luka yang tanpa sadar masih ditumpuk-tumpuk. Ya, karena masih banyak luka, kekecewaan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, belum kalau dari luka batin masa kecil juga masih belum disembuhkan, jadinya numpuk-numpuk banget nih. Ini yang kemudian membuat reaksi kita jadi kadang tidak terkendali. Suami salahnya satu, kita marahnya 10 gitu kira-kira. Nah, itu buah dari trauma-trauma masa lalu yang belum dipulihkan. Makanya salah satu jalan cepat untuk menggapai sakinah mawaddah warohmah tadi adalah dengan mengenali dan memulihkan apa nih luka batin yang masih ganjel di hati kepada pasangan ataupun kepada masa lalu kita, ke orang tua kita. Ya,
Ya, satu sama lain masih punya luka, betul Bu Siska. Jadi sebenarnya salah satu aja pulih itu bisa menularkan energi positif kepada pasangan. Jadi fokusnya bukan mengubah pasangan atau berharap dia berubah, tapi fokusnya adalah memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki di diri kita. Karena ketika kita sembuh, nih bayangkan ya di tangan kita ada luka, tergores nih. Nah, kalau kita masih punya luka, kita akan sedemikian sensitif. Ada orang mau lewat ya, takut kita kesentuh luka kita. Nah, karena masih luka, masih basah. Tapi kalau lukanya sudah kering, kita rawat, kita pulihkan, ya di tangan kita tadi udah kering nih, maka ada orang lewat, mukul-mukul sekalipun tangan kita, udah nggak sakit, biasa aja kali gitu. Nggak terganggu lagi. Kita juga bahkan bisa senyum-senyum aja kalau dia pukul-pukul tangan kita, udah bisa memahami, udah bisa empati, walaupun dipukul-pukul nih. Tapi karena nggak ada luka, kita nggak terganggu. Bahkan bisa jadi guyon, apaan sih pukul-pukul? Ha. Tapi kalau kita punya luka, lukanya belum pulih, belum kering, aduh nggak disentuh aja kita udah meringis. Nah, itu tandanya. Orang baru mau deket aja, belum nyentuh, kita udah aduh, 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 jangan deket-deket. Begitupun hati kita ya, ibu-ibu sekalian. Kalau di hati kita masih ada luka, nah, kita akan merasa serba salah semuanya. Pasangan kita salah, orang di sekitar kita salah. Nah, tapi kalau kita sudah pulih, nah, tadi ya, kita sudah tidak terganggu lagi meskipun pasangan kita belum berubah. Dia masih begitu-begitu juga. Tapi kita sudah pulih, jadi kita sudah lebih besar rasa penerimaannya. Udah nggak terganggu lagi, udah lebih empati, udah lebih menerima, udah lebih damai dengan situasi yang meskipun itu belum sepenuhnya ideal. Nah, sehingga penerimaan kita inilah yang justru bisa membuat pasangan jadi berubah. Oke, maka dari itu, kalau teman-teman masih merasa punya luka batin, kami menawarkan ya, ada program terdekat di pekan depan ini, di Kamis juga seperti ini, Kamis malam ya, eh, healing trauma ya, baik itu trauma perselingkuhan ataupun trauma-trauma masa lalu, masa kecil. Nanti kita belajar self compassion. Jadi tadi karena memiliki luka batin itu membuat kita jadi gagal bereaksi dengan tepat. Karena apa? Masih kepicu luka masa lalu, baik dari orang tua maupun dari diri sendiri yang kita bawa-bawa. Nah, jadi salahnya satu, kita reaksinya 10. Nah, ini yang membuat tadi jadi tidak terkendali emosinya. Nah, tapi minimal kalau kitanya sudah pulih tadi ya, meski pasangan kita belum pulih, masih punya trauma sendiri kah, tapi karena cara kita bereaksi sudah lebih tepat, maka kita tidak memicu luka-luka di pasangan yang belum pulih gitu kira-kira. Karena apa? Karena respon kita tepat. Nah, persoalannya kalau kita saja belum pulih dengan diri kita sendiri, maka tentu kita akan merespon pasangan dengan tidak tepat, dengan amarah juga, atau dengan sikap yang silent treatment yang sama-sama tidak sehat. Maka itu kenapa penting banget untuk bisa belajar memulihkan luka batin. Nah, di sesi webinar pekan depan ini, teman-teman, kita akan belajar ya bagaimana sih pemulihan dari luka batin itu mulai dari kita mengenali dulu ya. Cara cepatnya kan mengenali apa sih yang menjadi trauma terberat kita di masa kecil, di pernikahan orang tua kita, di parenting orang tua kita, termasuk di pasangan kita. Nah, bagaimana kemudian ketika kita tahu ternyata ada luka itu, nah, kita bisa menamainya, menamai emosinya, mengizinkan perasaan itu ada gitu kan dan kemudian melepasnya. Nah, nanti kita lebih banyak praktek ya di webinar pekan depan kita akan praktek full praktek tentang self compassionnya sehingga teman-teman yang masih punya luka batin apakah itu berupa luka batin perselingkuhan atau luka pengasuhan nanti kita akan praktekkan bareng-bareng ya. Kalau luka batin bukan karena pasangan tapi karena mertua bisa, bisa ya Bu Lina iya. Nah, jadi di sini kita praktekkan karena fokusnya adalah ke memulihkan diri kita sendiri, apapun pemicunya tadi ya, apakah dari mertua, apakah dari ipar, apakah dari pasangan, apakah dari siapapun itu. Nah, jadi di sini nanti kita praktekkan teman-teman
teknik pemulihannya. Ya, jadi ketika kita tahu kita punya trauma, seringkali kita menghindari tadi, seperti kalau tangan kita ada luka, kita menghindari traumanya. Traumanya misalnya kan kalau tangan kita luka kan kita menghindari orang mendekat kita. Karena ketika dia mau dekat aja kita udah aduh aduh aduh. Nah, misal kita punya trauma ke mertua, kita mau datang aja kita udah belum kita ke rumahnya nih, kita udah ketakutan duluan nih. Aduh mau lebaran harus ketemu, kita udah ketakutan gitu. Nah, ya maka belum kejadian aja kita udah merasakan takut karena ada trauma. Nah, kalau kita tahu trauma itu ternyata masih ada, masih membuat tubuh kita gemetar, masih membuat kita overthinking, masih membuat dada kita deg-degan gitu ya, dan membuat kita masih ingin menghindar. Nah, itu tanda bahwa traumanya masih ada. Nah, maka itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk memulihkannya karena yang punya trauma kita gitu. Meski orang di sekitar kita udah berubah karena kita masih punya trauma, cirinya kita jadi sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati gitu. Menjaga jarak atau kita menghindari pertemuannya atau kita menghindari bahasan seputar trauma kita. Nah, yang justru membuat jadi ganjel. Nah, di sini nanti kita akan praktek ya. Teman-teman bisa daftar ke Mbak Rahma di nomor dan link tersebut ya. Dan untuk pendaftaran malam ini sampai dengan besok jam 6 ya, tiketnya masih sama sebelum dia naik lagi ya, dan ada bonus self feeling Ho'oponopono ya. Di self feeling Ho'oponopono ini ada afirmasinya teman-teman. Jadi begitu teman-teman daftar nanti bisa langsung minta ke Mbak Rahma e-booknya ya. Nah, e-booknya itu adalah panduan afirmasi. Nah, jadi yang kalau kita baca itu kita udah merasa lega, merasa ada pemulihan di dalamnya. Oke, silakan ya teman-teman bisa daftar sekarang. Hubungi nomor Mbak Rahma ya, atau nomor yang ada di grup di admin ya. Oke, dan teman-teman kalau ingin lebih cepat lagi, kan kadang kita nggak tahu nih traumanya yang mana ya Bu, tapi kok masalah saya berulang-ulang gitu. Kok saya ketemunya masalah perselingkuhan lagi dan lagi, ketemunya masalah ributnya itu tentang keuangan lagi dan lagi, tema-tema keuangan mulu, tema-tema mertua atau tema-tema ipar atau tema-tema anak Bu, itu aja terus yang jadi permasalahan. Nah, kalau teman-teman temanya berulang, nah, teman-teman dapat masalahnya itu lagi, itu tanda ada luka di bawah sadar, luka batin di bawah sadar teman-teman yang perlu dikenali dan dipulihkan. Karena kalau belum pulih tadi masih remedi terus tuh. Itu lagi masalahnya. Even yang perceraian nih ya, yang perceraian katakanlah dia pernikahan udah ada masalah besar, kemudian akhirnya berpisah, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi, sama. Itu yang disebut pola pola berulang. Atau yang terjadi di rumah tangga orang tua dulu, di rumah tangga kita terjadi juga. Nah, itu juga pola berulang. Nah, itu yang teman-teman perlu perlu mengenalinya sehingga nanti generasi berikutnya bisa lebih baik dari kita ya, atau kondisi pernikahan kita saat ini bisa jauh lebih baik dan harmonis dari kondisi rumah tangga orang tua kita. Dan teman-teman kalau ingin dibantu lebih cepat ya, nah teman-teman bisa daftar nih, ada paket konseling ya, bisa konseling psikologi, nah, bisa satu sesi, ada yang 3 sesi tentu lebih bagus sehingga bisa dievaluasi. Di sini juga ada konseling pernikahan tadi ya, kalau teman-teman ingin sama-sama pulih nih, atau bahkan nggak perlu nunggu ada masalah, tapi saya pengen Bu rumah tangganya makin sehat, boleh ajak pasangannya. Nah, ajak pasangannya untuk juga ikut konseling pernikahan. Nah, di konseling pernikahan paketnya 3 sesi. Jadi ada sesi 1 istri, sesi 2 suami, itu secara private. Tujuannya apa? Tujuannya tadi membantu mengenali apa sih yang jadi akar permasalahan di dirinya. Ada nggak trauma-trauma pernikahan di orang tuanya yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan di waktu dia kecil, yang kemudian membentuk pola pikirnya terhadap keuangan. Sehingga kok sekarang banyak ikut pinjol atau asal usaha kena tipu mulu. Nah, atau yang dia selingkuh lagi dan lagi. Nah, itu bisa dibantu di sesi private.
Nah, ya, jadi begitupun dengan yang wanita juga digali. Kenapa kok menjadi wanita yang dominan gitu ya? Padahal untuk menjadi istri yang menyejukkan dia butuh taat pada suami. Tapi kenapa sangat susah untuk taat? Oh, karena ternyata dia berasal dari keluarga yang dimana orang tuanya juga dominan ibunya. Nah, sehingga dia nggak ada model nih untuk menjadi istri yang taat gitu ya. Pengennya dia terus yang menang dalam perdebatan. Nah, tentu menjadi masalah gitu karena suami sebagai pemimpin keluarga inginnya ditaati gitu. Nah, ini nanti yang dibantu ya mengenali akar masalahnya dan kemudian di situ dipulihkan. Dan baru masuk ke sesi 3 yang berdua itu untuk memprogram masa depan ya, mengenali apa yang menjadi bahasa cinta satu sama lain. Dan kemudian juga ada konsultasi parenting ya teman-teman yang punya masalah dalam pengasuhan anak, mungkin masih punya luka pengasuhan yang mempengaruhi cara bereaksi ke anak kok berapi-api atau tidak tepat. Nah, teman-teman juga bisa ikut ya atau pengen anaknya sudah mulai remaja bisa anaknya saja yang ikut sesi konseling ya. Nah, jadi karena memang kita perlu mengupayakannya. Oke, dan juga kita punya paket e-book ya ataupun e-course. Teman-teman bisa akses ke link yang tadi sudah di-share oleh Mbak Rahma ya. Ada paket healing luka pengasuhan. Nah, termasuk ini ya bagi teman-teman nanti yang sharing testimoni, insight yang didapat dari webinar malam ini. Teman-teman nanti dapat nih jurnal pulih dari luka pengasuhan ya. Ini sudah berupa rekaman ya, teman-teman. Sudah berupa rekaman. Jadi begitu teman-teman order ini, teman-teman bisa langsung mengakses rekaman webinarnya, termasuk rekaman sesi terapinya. Ya, dan ini yang daftar malam ini dapat ini nih, ebook Self Healing Ho'oponopono yang berisi panduan afirmasi. Afirmasi itu apa sih? Afirmasi itu doa, tapi sudah ada kata kuncinya. Jadi berdoa juga ada kata kuncinya ya teman-teman ya. Nah, doa yang kemudian membuat tadinya kita marah jadinya lega, tadinya kita takut jadinya tenang, tadinya kita sedih jadinya syukur. Ada panduannya. Nah, jadi itu kenapa kita kasih panduan afirmasi doanya. Nah, sehingga bisa diterapkan untuk teman-teman yang pengen memperbaiki kondisi hatinya ke anak juga ada nih. Nah, jadi di self healing Ho'oponopono ini ada beberapa afirmasi untuk anak, untuk diri sendiri, untuk pasangan, untuk orang tua dan mertua, untuk rezeki juga kita buatin gitu ya tadi ya yang bermasalah secara ekonomi juga bisa memakai panduan afirmasinya ya. Dan kemudian kalau teman-teman ingin bekerja sama untuk mengadakan webinar ataupun seminar di instansinya ataupun di komunitas ataupun di sekolahnya, boleh banget ya bekerja sama dengan kita untuk seminar online ataupun offline. Dan sebagai penutup ya sebelum saya serahkan lagi kepada Mbak Rahma, ada kutipan dari hadis Nabi ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi karena kita umat Islam, tentu kita mencontoh Nabi ya. Nabi itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka kalau ke orang lain aja kita mudah memaafkan, apalagi ke pasangan, apalagi ke anak, apalagi ke mertua, apalagi ke ipar, apalagi ke orang tua sendiri. Nah, jadi eh, paling mudahlah justru kita memberikan cinta, memberikan pemaafan, memberikan kasih sayang, kontribusi terbaik kita kepada keluarga. Karena sebenarnya keluarga adalah cerminan diri kita sendiri. Ketika kita bisa membangun hubungan yang sehat dengan keluarga kita, itu tandanya kita juga sebenarnya semakin sehat jiwanya. Nah, karena tadi sebaik-baik kalian cirinya. Cirinya kalau kita itu udah tambah baik dan semakin baik adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Tapi kalau kita ke keluarga aja kita masih keras gitu ya, dia sudah pernah menyakiti, aku sakiti balik. Nah, masih menyimpan dendam, tentu justru inilah yang perlu untuk kita pulihkan.
Nah, ya, karena tadi sebaik-baik hamba, sebaik-baik umat Rasulullah adalah justru yang paling baik terhadap keluarganya. Dan keluarga kita lah yang paling berhak sebenarnya mendapatkan sisi-sisi terbaik dari diri kita. Baik itu harta, baik itu perhatian, baik itu tenaga, baik itu doa, ya kan? Nah, kita berikan yang terbaik. Begitu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rahma. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bu Sukma atas ilmunya tadi. Masya Allah sekali ya, teman-teman. Materi-materinya sangat-sangat daging gitu ya. Kalau teman-teman bilang di evaluasi kemarin tuh bilangnya gitu. Masya Allah sangat daging. Dan tadi ya beberapa Bu Sukma sudah menjelaskan nih bagaimana sih menjemput sakinah dalam keluarga kita gitu ya. Mungkin tadi ada pondasi sakinah menurut Al-Quran itu gimana? Ada mawadah, warahmah, kemudian ada iman dan takwa. Nah, ada apalagi tadi? Oh, ada hambatan juga nih. Musuhnya juga menjelaskan tentang hambatan dalam pernikahan. Hambatan dalam menjemput sakinah itu sendiri gitu ya. Kemudian tadi mendengar untuk empati teman-teman. Bukan mendengar untuk menghakimi gitu ya. Itu poin yang penting tuh. Kadang kita lupa gitu ya. Terus tadi juga ada tentang Musuhnya juga menjelaskan beberapa layanan dan event terdekat kami ada webinar self compassion. Teman-teman boleh eh, lihat-lihat di layanan kami dan event-event terdekat kami di link yang tadi saya share di link ID-nya Bu Sukma di link ID garis miring Sukmadiarti gitu ya teman-teman di sana banyak sekali layanan-layanan dari kami gitu. Boleh dilihat-lihat dulu apa yang mungkin paket mana nih yang cocok sama teman-teman gitu. Ya, oke. Kita buka open Q&A ya, Bu. Mungkin sesi pertama kita tiga dulu ya untuk tiga pertanyaan dulu. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand atau mungkin bagi yang berkendala boleh ditulis di kolom chat aja ya teman-teman boleh atau mungkin mau ngomong langsung juga boleh nih. Oke. Oke, adakah yang ingin bertanya teman-teman? Oke, Bu Fanda sudah open mic nih. Bu Fanda apakah ingin bertanya, Ya, Ibu? iya, iya Bu Rahma. Oke, Halo boleh Bu, silakan Ibu Fanda. terima kasih Bu Rahma atas kesempatannya. Baik Bu Suma, saya Igara dari Kabupaten Bogor, Kecamatan dari Jonggol, Citra Indah. Izin bertanya Bu, saya mengalami luka batin gitu sama orang tua. Nah, orang tua saya itu nggak apa ya, nggak tarbiyah ya, nggak ngaji, maksudnya orang biasa lah gitu ya. Nah, ketika saya mulai hijrah gitu, menjemput hidayah, menjemput apa dulunya agamanya setengah-setengah, sekarang udah mulai mempelajari Quran, pelajari agama Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Nah, komunikasi saya itu sama orang tua itu eh, kadang-kadang nggak apa ya, nggak sampai ke hati gitu, Bu. Nggak sampai apa namanya eh kesehariannya jadi gitu, Bu. Bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nggak, jadi yang saya pelajari di luar rumah sama yang di dalam rumah itu Keputus, Bu Fanda. Malah Bu Fanda suaranya menghilang ya, Bu, di tengah-tengah. gitu. Nah, kalau Bu, iya. Oke, udah masuk. Jadi itu sih Bu yang saya, jadi yang kata tadi kan Sakinah itu butuh ilmu dan iman. Nah, ini sangat saya eh, apa dalami banget gitu. Nah, itu tuh yang jadi saya kayak overthinking. Jadi kalau misalnya mohon maaf Bu, saya belum menikah. Nah, saya kalau ngobrol sama orang tua itu dalam Islam gini loh, Ma. Dalam Islam gini loh, Ma. Nah, kadang-kadang kayak nyeleneh gitu orang tua alah sama aja semuanya gitu. Jadi kayak saya nggak di opini saya tuh nggak dianggap gitu. Gitu. Gimana sih Bu saya harus menanggapi? Nah, qadarullah itu orang tua saya tuh berpisah. Jadi secara pemahaman itu ya berseberangan gitu Bu. Jadi
komunikasinya itu memburuk gitu. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Silakan dijawab mungkin Ibu Sukma. Wabarakatuh ya. Terima kasih ya Mbak Fanda ya sudah berkenan hadir dan juga bertanya ya. Ehm, Tentu saja komunikasi tadi ya kuncinya adalah mendengar ya. Nah, kemudian apa yang kemudian membuat Mbak Fanda bereaksi karena ada ekspektasi ya dalam komunikasi itu memang hambatannya ekspektasi. Jadi ketika kita berargumen, berpendapat, ataupun menyampaikan nasihat, kita berekspektasi bahwa orang yang kita sampaikan kiranya bisa menerima, kiranya bisa nurut, kiranya bisa mengimplementasikan apa yang kita sampaikan, ya kan? Namun kan tidak selalu mulus begitu ya. Nabi aja kalau dia menyampaikan banyak pertentangan dan lain-lain, kanon kita gitu ya. Jadi wajar sekali ya Bu Fanda ketika kita menyampaikan masukan, nasihat, apalagi ke orang tua ada respon-respon yang tidak menyenangkan begitu ya. Tapi bukan berarti pesannya tidak tersampaikan. Tetap Bu Fanda, Mbak Fanda ya, apa yang kita sampaikan itu tetap sudah sampai juga tuh. Sudah tersampaikan lah gitu ya. Jadi kalau sudah tersampaikan tuh walaupun respon yang kita terima itu seolah dia menolak, tapi sebenarnya dia mencernanya kalau sudah di kondisi yang tenang ya. Nah, tapi kalau pada saat kita menyampaikan tuh kan kondisinya mungkin tidak tenang. Karena namanya orang tua itu kadang dia tidak suka digurui. Walaupun pasti anaknya sudah tambah pinter, sudah tambah pengalaman, sudah ikut kajian dan lain-lain. Tapi namanya orang tua, pasangan, itu tidak suka digurui. Nah, maka tadi wajar kalau kemudian ada respon seperti itu. Dan gak apa-apa, tugas kita, kata Nabi, adalah menyampaikan. Nah, nanti yang perlu diperbaiki adalah cara menyampaikannya aja. Nah, apa tuh cara menyampaikan yang paling enak? Jadi berupa analogi, berupa storytelling atau cerita-cerita yang mengibaratkan seperti itu. Jadi tidak langsung ke mama tuh harusnya begini, ya tidak seperti itu. Tapi lebih ke harapan, begitu ya Bu Fanda. Dan tadi kalau misalnya Alhamdulillah sekarang sudah ngaji dan ingin punya pasangan yang lebih baik gitu ya. Nah, kuncinya kan di komunikasi ya. Komunikasi bahwa apa yang kita pilih adalah yang terbaik. Jadi kita bermohon restu orang tua. Jadi tetap ya dalam mau menikah itu tetap restu itu nomor satu gitu ya. Karena segala sesuatu yang diawali dengan baik, insya Allah juga membawa sakinah, mawaddah, warohmah. Nah itu yang melibatkan Allah ya. Ada doanya tuh kan kalau mau berkomunikasi itu ya. Ada doa dari Nabi Musa itu Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul udatam min lisani yafqahu qawli. Ya, itu tadi perlu ada keimanan, keimanan dalam artian kita melibatkan Allah ketika ingin menyampaikan pesan baik kepada pasangan, kepada orang tua ataupun kepada siapapun itu gitu. Sehingga lisan kita itu dituntun dalam ketenangan. Karena yang bikin nggak tenang itu apa? Yang bikin pesannya tidak tersampaikan dengan baik karena kita tidak tenang atau kita terlalu berambisi. Jadi rileks aja. Nah, rileks itu dalam artian diterima alhamdulillah, nggak diterima ya alhamdulillah, coba lagi gitu. Jadi tidak berputus asa karena tugas kita adalah menyampaikan, sedangkan hasil itu milik Allah. Tapi kalau kita sudah melibatkan Allah sejak awal, insya Allah hasilnya juga semakin menyejukkan. Dan kalau ingin memperbaiki hubungan dengan orang tua, banyakin diapresiasi, bukan dituntutan. Jadi lebih ke apresiasi aja. Lihat progres mama yang udah tambah baik, baik dari segi agama, dari segi kontribusinya selama ini sudah mengasuh dan membesarkan kita. Nah, itu yang kita lihat dan kita apresiasi. Jadi mama bisa melihat bahwa dengan anaknya ikut mengaji, anaknya justru tambah menyejukkan hati. Nah, itulah yang kemudian membuat mama nanti jadi tergerak untuk ikut juga ngaji gitu kira-kira. Semoga diterima ya Mbak Fanda. Iya, syukron Ibu atas jawabannya. Terima kasih, Ibu. Sama. Oke, terima kasih Mbak Vanda. Oke, ada nih Bu, pertanyaan dari Bu Ayunda. Bagaimana membangun sakinah mawaddah warahmah setelah ada trauma perselingkuhan? Gimana tuh, Bu?
Iya, tadi ya sakinah. Pastinya ketika ada trauma perselingkuhan, namanya udah trauma kan pasti sakit hati, marah, kecewa, juga takut, ya kan? Merasa takut terulang lagi, takut dia masih berhubungan, banyak ketakutannya ataupun yang membuat jadi nggak percaya. Nah, tapi yang paling menderita dengan memelihara trauma adalah diri sendiri. Jadi, sering saya sampaikan, jangan sampai suami yang bermasalah, kita yang menderita, rugi. Ya, suami yang salah, yang bermasalah, jangan sampai kita yang menderita, memelihara trauma maksudnya. Nah, itu pilihan. Makanya kebahagiaan itu adalah pilihan, termasuk sakinah mawaddah warohmah adalah pilihan. Jadi pilihannya apa? Pilihannya tentu bertahan melanjutkan pernikahan dalam kondisi hati yang sudah pulih, hati yang sudah damai, hati yang sudah sakinah mawaddah warohmah lagi. Nah, tadi caranya gimana kalau ternyata ada luka dalam pernikahan karena adanya perselingkuhan? Ya tadi, untuk mencapai sakinah atau ketenangan kembali, maka perlu ada keimanan. Apa tuh keimanan? Kepercayaan. Nah, bahwa kalau Allah sudah buka perselingkuhannya, itu tanda Allah sayang pada rumah tangga ini. Sehingga tidak dibiarkan tuh kesalahan itu berlarut-larut oleh suami. Ya kan, istri juga jadi menjadikan momen masalah itu jadi introspeksi diri. Nah, karena pasti ya namanya ada masalah itu suami istri saling berperan satu sama lain. Pasti ada kekurangan istri yang akhirnya ditemukannya di wanita lain. Begitupun kalau ada istri yang berselingkuh, pasti ada kekurangan suami yang kemudian istri cari pelarian atau ketemu di tempat orang apa di orang lain gitu. Nah, jadi ketika sudah terbuka tuh ada perselingkuhannya, nah itu tanda Allah sayang. Jadi Allah ingin dua-duanya ini saling introspeksi diri. Nah, kemudian kalau tetap berkomitmen, maka traumanya yang dipulihkan ya. Tadi kita ada webinar ya, Bu Ayunda bisa ikut ya webinar yang pekan depan atau bisa ikut konseling pernikahan kalau suaminya mau diajak atau konsultasi pribadi dulu boleh ya sehingga trauma perselingkuhannya bisa lebih cepat dipulihkan ya. Jadi untuk bisa memulihkan trauma kita perlu mengizinkan dulu rasa sakitnya. Nggak apa-apa kalau kita trauma, nggak apa-apa kalau rasa sakit itu ada, rasa sakit itulah yang diterima. Nah, praktek menerimanya gimana? Nah, itu yang butuh sesi tersendiri, ya bisa lewat konseling atau nanti ikut webinar yang pekan depan. Bisa kontak ke Mbak Rahma ya, Bu Ayunda. Sehingga kalau kita sudah pulih, sakinahnya, tenangnya jadi dapat. Mawadahnya, kepedulian pada pasangan bisa tumbuh lagi. Nah, karena yang membuat suami pulih dari perselingkuhannya itu adalah respon istrinya. Jadi kalau suami salah, kita juga salah, kita respon dengan salah tadi ya, dengan marah-marah, dengan cari masalah juga. Nah, tentu jadi tambah masalah, tambah parah. Tapi kalau ketika suami salah, istri bisa menunjukkan sikap yang lembut, penuh cinta, penuh pemaafan, penuh penerimaan dan tetap melayani mawadah tadi kan kepedulian tadi, justru dia dia sadarnya di situ. Ini istriku udah saya lukain sedemikian dalam masih taat ya, masih melayani ya. Betapa aku tuh udah menyia-nyiakan banget nih. Nah, itu yang membuat dia jadi terdorong untuk benar-benar kembali seutuhnya ke keluarganya. Nah, ya, jadi untuk membuat respon kita bisa sebijaksana itu ya harus pulih dulu kan gitu ya. Karena kalau enggak kan tentu pasti jadi sering keungkit-ungkit ataupun jadi kepicu-picu yang membuat situasi jadi enggak sehat. Begitu ya. Ada lagi Mbak Rahma? Satu lagi boleh? Oke, ada nih Bu di chat dari Kak Nisa nih. Mhm. Lumayan panjang ini. Bismillah, izin bertanya, Bu, apa solusi bagi istri yang suaminya selalu memihak ke keluarganya, mendahulukan keluarganya, sampai mendahulukan saudara atau teman keluarganya di saat istrinya itu lebih membutuhkan suaminya. Oke, oh intinya istri, padahal istrinya masih taat nih Bu, tapi suaminya tuh selalu memprioritaskan keluarganya gitu. Tapi giliran ada hutang, terus keluarga istrinya yang harus eh, menanggung gitu intinya. Ya itu gimana Bu cara menghadapinya Bu? Ya, tentu jadi apa menantang sekali ya.
Karena tadi ya istri merasa merasa apa secara ekonomi tadi ya, terbebani, kemudian secara perhatian tadi suami lebih prioritas ke keluarganya. Tapi itu tadi kalau kita mau mencari why-nya, kan kenapa dia bisa bersikap seperti itu karena pasti ada why-nya ya. Nah, coba aja dicerna pelan-pelan kalau suami ada curhat atau suami ada ngomel atau suami ada ngeluarkan pada saat dia marah dia ngeluarin unek-uneknya, itu adalah perkataan yang sebenarnya dia butuhkan. Misal biasanya kalau dia tidak terbuka berhutang dan lain-lain itu karena dia takut. Jadi seseorang yang tidak terbuka itu pasti menyimpan takut, takut nanti ditolak gitu. Takut dia misalnya mau ngambil keputusan, istrinya menolak, istrinya tidak sepakat, istrinya tidak percaya. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi gitu. Walaupun nanti jadi ketahuan juga gitu ketika dia sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi. Karena sebenarnya pria itu tidak ingin membebani ya. Di mentalnya laki-laki itu dia tidak ingin membebani istrinya. Sebenarnya, tapi karena kebohongannya jadi membebani juga ujung-ujungnya. Nah, maka ketika ingin suami terbuka apa adanya, dia butuh ketenangan kan. Dia butuh ketika dia salah itu dia tetap dia mendapat penerimaan. Ketika dia bohong dan akhirnya ketahuan, dia tetap mendapat kepercayaan. Nah, itu yang tentu menantang sekali buat buat seorang istri untuk bisa merespon seperti itu. Nah, tapi itu obatnya itu. Karena ketika dia mendapatkan sakinah dengan istrinya, baik dia benar atau ketika dia salah, gagal, rugi sekalipun, penerimaan istrinya itulah yang kemudian membuatnya jadi benar-benar pede. PD apa? PD mengambil keputusan ketika dia berusaha, PD memulai usaha dan mengambil resiko, dia lebih berani gitu. Karena dia dapat kepercayaan, dapat dukungan dari istrinya. Tapi kalau respon kita ketika suami salah, ketika suami memulai usaha dan dia rugi, tuh kan. Nah, kalau kita udah bilang tuh kan, nah itu yang membuat dia akhirnya gak berani gitu. Nah, itu ya. Jadi solusinya perbaiki respon karena semua solusi itu sebenarnya ada pada respon kita. Nah, supaya respon kita baik, nah tadi kita perlu tenang itu, perlu tenang dulu. Supaya kita tenang apa rumusnya ingat Allah. Karena ingat Allah hati jadi tenang. Nah, Allah yang ngasih masalah, Allah juga yang punya solusinya. Maka dengan mengingat Allah, memaafkan tadi, mengikhlaskan yang sudah terjadi. Nah, membuat kita jadi tenang, sehingga ketenangan inilah yang membuat kita bisa merespon kekurangan ataupun kesalahan suami dengan lebih bijaksana. Dan ketika dia melihat respon istrinya jauh berbeda dari respon-respon sebelumnya, nah ini dia yang membuat dia sadar tadi. Karena kalau respon kita masih sama seperti sebelum-sebelumnya ketika dia salah, ya hasilnya kurang lebih sama. Tapi ketika kita bisa memperbaiki respon kita ketika dia salah, nah ini yang justru membuat dia jadi benar-benar berubah. Gitu ya, Kak Rahma dan Bu Nisa. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Mungkin yang belum terjawab di next ini ya next event kita atau mungkin bisa ketemu Bu Sukma langsung mungkin untuk mendaftar di webinar self compassion atau mungkin bisa mengikuti layanan program kami lainnya ada konseling parenting, konsultasi pribadi atau mungkin ada konsultasi pernikahan. Bahkan ya teman-teman boleh eh, di ini lagi boleh dilihat saja program-program kami di link yang saya share sekarang. Oke, di situ teman-teman bisa memilih gitu ya program-program yang mungkin sesuai dengan teman-teman ada tadi parenting atau yang lain. Oke, sebelum ditutup nih teman-teman karena juga udah cukup malam ya. eh Pengen denger nih apa sih feedback dari teman-teman mengenai materi yang tadi yang sudah Bu Sukma share ya. Apa sih yang teman-teman dapetin gitu? Kemudian insight apa atau hikmah apa yang teman-teman dapat dapat dari eh, materi-materi yang udah disampaikan Bu Sukma tadi. Boleh dong teman-teman siapa yang mau eh, langsung testimoni nih di sini?
Boleh reason mungkin atau boleh ditulis di kolom chat atau mungkin saya tunjuk kali ya. Oke, di sini saya lihat yang ada di chat aja. Ada Bu Alfi nih. Assalamualaikum Bu Alfi. Halo Ibu, apakah bisa open mic? Open mic-nya bisa. Halo Ibu, eh suaranya masuk. Oke, sepertinya ada kendala. Oke, mungkin Ibu Utari kali ya. Halo Ibu Utari. Boleh Ibu kasih testimoninya? Boleh open mic Ibu Utari? Saya aja Mbak Igara. Oh, oh boleh boleh. Oke Ibu Igara. Ya, Oke Kak Igara. karena saya Boleh baru pertama kali testimoni. ya Mbak, dari sebelum-sebelumnya kan mau ikut tapi nggak ada kendala gitu, tapi nggak jadi. Alhamdulillah hari ini insight yang saya dapatkan, saya lebih memahami bagaimana di dalam rumah tangga itu kita saling bersinergi, saling apa menambah ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa. Nah, terus poinnya juga bahasa cinta. Kita harus memahami bahasa cinta dengan pasangan, dengan apa masyarakat dan lebih banyak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya secara ruhiyah ya, Mbak ya. Terus eh, berdoa ya, berdoa semoga komunikasi dan eh, eh, rumah tangga kita itu dari awal sampai akhirnya bisa bertumbuh dan bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bu Sukma yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa banget, bisa diserap dan mudah dimengerti bahasanya dan dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga Mbak Rahma atas kesempatannya untuk bisa menyampaikan insight dari penjabaran dari psikolog Ibu Rahma. Jazakallah Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Igara. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk join di webinar kami malam ini. Dan di sini juga eh ada Bu Utari nih, ternyata di chat ya. Katanya banyak mendapatkan pandangan sebagai orang yang belum menikah gitu. Oh, belum menikah, Mbak Mbak Utari gitu ya. Kemudian Bu Utari juga bisa memahami gitu ya bagaimana cara memahami pasangan, kemudian mengontrol emosi dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga, kemudian juga membuka pandangan ya bahwa selain cinta juga selain cinta sebagai modal, tapi menjaga cinta dengan iman serta ilmu juga penting. Terus ada juga nih dari Burita. Menurut saya kesimpulannya supaya kita lebih mudah menerima supaya kedepannya lebih baik. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua atas testimoninya teman-teman dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya di sini. Sebelum kita tutup, mungkin boleh kali kita foto bersama. Boleh teman-teman mungkin saya kasih waktu sampai 21.24 waktu Indonesia Barat ya. Sampai 21.25 deh, 1 menit untuk menyalakan kameranya. Boleh yuk kita foto bersama-sama dulu ya, teman-teman. Untuk membingkai eh, kenangan-kenangan ya, kenangan-kenangan kita di malam ini. Insya Allah, terima kasih ada Ibu Utari yang sudah open cam-nya. Insya Allah, ada Bu Lina juga. Ada Bu Nani juga sudah tampak ya wajah-wajahnya, Masya Allah. Oke, ibu-ibu yang lain, oh ada Mas Fatur Muhammad juga sudah open cam nih, Masya Allah. Jadi kelihatan ini ya cerah-cerah gitu. Jadi wah ramai gitu. Oke, yang lain masih masih ditunggu ya untuk kita foto bersama. Oke, sini. Oke, adakah yang mau on cam lagi teman-teman? Oke, yang sedang siap-siap mungkin ya sedang mencari posisi yang bagus gitu ya, cahaya yang bagus gitu biar nggak gelap kayak saya kemarin. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi. Baik, kita foto ya teman boleh boleh kasih senyuman yang cantik yang paling manis, Masya Allah.
Oke, saya hitung dari hitungan tiga. Tiga, dua, satu. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, mungkin satu kali lagi, boleh? Boleh dengan gaya bebas, teman-teman. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Saya sebelumnya punya. Aduh, nggak bisa ini. Nah, oke, udah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Alhamdulillah, dua sesi telah terlewati di webinar Sakinah, Sakinah yang dirindukan. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan dan sudah membantu share informasinya untuk bergabung di grup dan bergabung di komunitas kami, di komunitas Happy Family ya teman-teman. Mungkin teman-teman setelah ini boleh ajak teman-teman yang lain, ajak keluarga, mungkin ajak pasangan. eh ke grup kita ya, grup kita, dan di sana akan banyak webinar-webinar lain atau event-event yang akan kami share di sana. Mungkin dari gratis maupun berbayar, atau mungkin informasi-informasi mengenai layanan yang ada di kami gitu ya. Kemudian jangan lupa juga tadi di awal yang telah saya infokan, mungkin bagi teman-teman yang bergabung telat ini ya belum mendapatkan informasinya. Jadi silakan teman-teman, nanti saya akan share dokumentasinya, atau mungkin teman-teman juga bisa dokumentasi sendiri. Kemudian teman-teman share testimoninya di Instagram Story, kemudian tag Instagramnya @sukmadiarti_psikolog dan psikolog_keluarga. Nah, nanti tiga terpilih akan mendapatkan workbook dari pemulihan luka masa kecil, atau luka pengasuhan gitu ya, inner child gitu. Di sana teman-teman juga di workbook itu tuh eh, akan membantu teman-teman banget gitu untuk bisa mengenali luka dalam diri, kemudian bagaimana langkah-langkah penyembuhannya gitu ya, untuk membantu teman-teman dalam journalingnya gitu ya. Nah, di situ bermanfaat banget teman-teman. Pokoknya sangat worth it banget ketika teman-teman mendapatkan itu dan ingin menyembuhkan sendiri gitu ya, self healing gitu. Nah, jadi mumpung kami juga sedang bagi-bagi itu gratis nih. Jadi silakan teman-teman berlomba-lomba untuk membuat postingan ya di Instagram Story. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, sudah bersama selama dua pertemuan ini ya. Alhamdulillah, sampai juga di pertemuan terakhir ini. Semoga apapun yang teman-teman sedang hadapi, kemudian apapun yang sedang teman-teman rasakan, semoga bisa segera rilis, segera pulih, segera selesai gitu ya, yang diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan terima kasih juga teman-teman telah hadir gitu ya, dan aktif juga di grup selama dua pertemuan ini, dan aktif di kolom chat juga. Kemudian semoga bisa berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, dari saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya Rahma, izin undur diri. Afwankum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.